Tadi tulis yang lama. Tadi WA di grup ditulis ya. Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, hari ini kita sesi kedua untuk accounting untuk departemen kamu, divisinya F&B kan ya? Jurusannya apa? FB kan ya? Iya, Pak. Ya, walaupun kamu F&B, kamu belajar accountingnya di hotel secara menyeluruh ya, dari semua proses akuntansi ya. Hari ini kita akan membahas tentang rekening tamu atau guest bill ya. Jadi kalau kamu stay di hotel kan, waktu kamu check out nanti ada bill-nya, kamu makan di restoran ada bill-nya dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, guest bill ini atau istilahnya kalau orang umum ngomongnya bond gitu ya, tapi kalau di hotel kita bilangnya bill. Guest bill itu dokumen hotel untuk mencatat transaksi. Jadi kalau kamu ada transaksi di restoran atau di banket atau di kamar, kan semua nanti ada bill-nya ya, yang harus kita settle, kita bayar pada waktu tamu check out. Tapi sebelum tamu check out, biasanya kan kalau kamu perorangan, individual, nanti kamu akan diminta deposit. Biasanya 1 semalam dari harga kamar ya, umumnya ya. Nanti juga bisa jadi deposit itu kartu kredit kamu di Cardfair, atau deposit bisa cash atau debit ya. Nah, jadi selama itu adalah untuk menggaransi ya, khawatirnya kan tamunya stay tapi nggak bayar, kabur gitu kan. Jadi kalau udah di deposit, kalaupun tamunya lupa nggak bayar atau ninggalin gitu aja kan, udah ada depositnya gitu ya. Kalau kartu kredit langsung di sale, jadinya uangnya masuk dan sebagainya. Kalau debit kan udah dibayarin. Kalau misalnya di debitnya 1 juta tapi ternyata tamu itu hanya konsum 500.000, nanti di refund ya, dikembalikan gitu ya. Nah, ini harus dipastikan kamu nanti kalau training di hotel atau bekerja di hotel, bahwa semua tamu itu, walaupun tamu yang bersifat yang dibayarin perusahaan, harus ada billingnya ya. Karena bill itu adalah suatu bukti kita menagih nantinya ke tamunya atau ke perusahaan tamu yang mengirim tamu tersebut ya. Nah, transaksi yang ada di bill itu nanti masuknya ke ledger, disebutnya guest folio ya. Nanti kalau kamu training, misal di FO trainingnya gitu ya, nanti ada tulisan kan guest folionya, misal kamu kamar 525 gitu kan. Kamarnya nanti dicas di folio kamar 525, terus kamu makan, kamu pakai spa atau ada laundry, semuanya nanti masuk ke folio kamarnya kamu di 525 itu. Jadi nggak akan salah billing, salah ngecas, karena sesuai dengan instruksinya waktu kamu masuk di kamar 525 ya billnya ke 525 gitu ya. Nah, kecuali nanti ada istilahnya kalau kamu grup nih ya, kamu misalnya bersepuluh kamar yang jaminnya si Bapenas misalnya gitu ya. Bapenas memberikan surat garansi letter ke hotel bahwa semua billingnya nanti billing kamar dan breakfastnya di bill ke si Bapenas gitu ya. Tapi untuk di luar dari itu personal account. Ada yang tahu nggak artinya personal account? Personal account artinya apa? Ada yang tahu? Personal account artinya apa? Ada yang tahu nggak? Personal apa artinya? Nggak ada yang tahu personal account artinya apa? Satu kelas nggak ada yang tahu artinya personal account? Personal account itu artinya dibayar oleh tamu sendiri ya. Jadi kalau nanti misalnya kamu kerja di hotel, terus tamunya dikirim dari Bapenas, dari 10 kamar itu yang ditanggung oleh Bapenasnya hanya kamar dan misalnya dan breakfast gitu ya. Berarti charging yang lain atau konsumsi yang lain, misalnya ada laundry-nya, ada spa-nya, ada sewa mobil dan sebagainya, itu dibebaninnya ke masing-masing tamu. Jadi nanti waktu tamu check out, kita sebagai front office, walaupun kamu di F&B ya, kamu harus mengerti bahwa front office akan
Ngebilnya dilihat dulu mana yang dibebanin ke perusahaan, mana yang dibebanin sebagai personal bill atau personal account. Jadi yang memang biayanya tidak ditanggung oleh perusahaan, jadi tamu yang bayar sendiri namanya personal account ya. Jadi kamu nanti kalau ada istilah personal account itu artinya gitu. Jadi biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan yang meng-cover ya kamu yang bayar. Tapi kalau kamu sebagai bukan dari departemen tapi kamu perorangan gitu ya, disebutnya frequent individual traveler, ya semua bilnya ke kamu, nggak mungkin ke perusahaan karena memang kamu yang check-in dan waktu check-innya atas nama pribadi ya, bukan perusahaan. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya tentang introduction guest bill? Oh, nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi nanti dari satu folio tamu itu, folio kamarnya, misal kamu tadi Febri gitu ya, Febri stay di Windham. Kamarnya misalnya tadi 525, namanya Febri, kamarnya 525. Waktu kamu hari ini stay, nanti malam kan proses net audit tuh, nanti di bill langsung masuk ke folio kamu. Misalnya harga kamarnya 750.000 gitu kan, dicas lah gitu. Terus besoknya breakfast kan udah include ya, berarti nggak ada charging. Tapi misalnya kamu ada lunch atau kamu meeting, dari perusahaannya bilang bahwa meeting nanti dibebankan ke perusahaan, jadi nggak nongol di folionya Febri. Tapi nanti misalnya Febri apa ya, kalau ada misalnya ada laundry gitu kan, laundrynya ternyata nggak di cover sama perusahaannya. Nah nanti si bill laundrynya akan masuk ke folionya Febri yang tadi kamar 525. Nah waktu Febri check out besok, Febri akan membayar sejumlah yang ditanggung oleh pribadi ya, bukan yang perusahaan. Kalau perusahaan biasanya kan di-billingnya ke perusahaan ya, tapi yang pribadi langsung dibayar di tempat pada saat check out. Gitu ya. Jadi nanti harus bisa bedain mana bill yang personal, mana yang bill dibebankan ke perusahaan. Tapi perusahaan nggak semuanya bisa dibebanin ke perusahaan. Perusahaan itu harus kerjasama dulu sama hotelnya. Maka disebutnya adalah hotel itu harus punya credit facility. Misalnya kayak Poltekpar tuh kan kerjasama sama Windham. Jadi setiap tamunya Poltekpar, Poltekpar hanya ngirim surat aja ke Windham. Pada hari ini akan ada tamu, misalnya Pak Dila gitu misal ya. Stay dari tanggal 1 sampai 9 September. Di suratnya Poltekpar itu akan berbunyi kamar dibebankan ke Poltekpar. Berarti kamarnya nanti ditagihin ke Poltekpar. Di luar dari kamar dibebankan ke tamu. Nah, berarti si Windham harus teliti nanti pada si Pak Dila ini check out, bill di luar dari tamu harus ditagih ke tamunya. Jadi yang bill yang ditanggung oleh Poltekpar kan hanya sebatas kamar doang gitu ya. Berarti yang lain harus dibayar secara pribadi ya. Bisa menggunakan kartu kredit, debit dan sebagainya ya. Jadi secara garis besar rekening tamu itu akan mencantumkan tadi ya tanggal transaksinya. Misalnya tadi Pak Dila stay di Windham dari tanggal 1 sampai 9. Nanti di bill-nya itu akan ada tanggal 1 sampai 9 ada room charge berapa? 750. Tanggal 2 room charge, tanggal 3 room charge. Totalnya dari tanggal 1 sampai 9, misalnya 10 malam dikali 750 berarti 7,5 juta. Terus ada apa lagi? Misalnya dia ada lunch atau ngorder room service. Nah, di situ nanti ada lagi folio bill masuk lagi ke dalam folio tamunya tersebut atau folionya si Padilla itu ya. Mbak di sini paham nggak? Yang saya terangin mudah dimengerti nggak? Halo. Iya, Pak. Oke ya, paham ya. Jadi di dalam folio itu ada apa aja? Di dalam folio ada apa aja? Keterangan apa aja di dalam folio tamu? Tadi yang udah dibahas tadi apa aja adanya, apa aja? Ada yang tahu? Di dalam folio tamu ada apa aja di tagihannya, akan ada apa di folio tamu? Ini yang tadi baru saya ajarin di folio tamu itu nanti akan ada mana tadi? Ini nomor kamar, nama tamu, terus apa namanya harga per malamnya, transaksi apa saja itu akan nongol nanti di bill-nya ya. Selama si tamunya itu ada transaksi, di folionya nanti akan nongol gitu ya. Karena semuanya sudah interface ya. Jadi kamu makan lunch, kamu lunch di resto, waktu kamu sudah
keluar dari restoran, restoran akan mengirim transaksi itu ke folionya kamar kamu. Jadi misalnya si Padila malam dinner nih, dia folionya tadi kamar 525, waktu dia udah selesai, dia kan tinggal tanda tangan doang tuh di bill. Waktu anak F&B cashier itu closing, itu tagihannya langsung masuk ke folio si Padilanya itu, ya. Jadi make sure makanya kalau kamu jadi F&B kasir, pastiin bill-nya di tanda tangan tamu ya. Nanti bisa aja kan si Padilanya deny, oh saya nggak makan gitu kan. Tapi kalau ada tanda tangan kan cukup kuat ya kamu untuk nagihnya nanti. Atau akunting nagih ke, misalnya karena tadi tamunya dari Poltekpar, ya si Windem akan nagih ke Poltekpar. Nah nanti Poltekpar juga akan mereview kalau ada bill-bill yang nggak ditandatangan tamunya dia bisa apa ya, bisa menolak gitu. Nah makanya si Windem harus detail, kalau nggak ada tanda tangan, ada apa, nanti bisa tidak terbayar ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada. Nah ini kan jenis-jenis rekening yang tadi saya sampaikan tadi ya. Ada yang tamu perseorangan, kayak tadi yang saya bilang personal bill. Berarti tamu itu dia check-in sendiri, atas nama sendiri, misalnya tadi atas nama Febri, dia pribadi, stay di Windem, waktu dia check out atau bayar ya Febri bayar sendiri gitu, selesai transaksinya di situ. Tapi ada juga misalnya Febri dari, tadi saya bilang dari departemen Bapenas misalnya meeting di Windem. Nanti dari sekian meeting itu kan mungkin ada grupnya teman-temannya Febri yang meeting itu, misalnya ada 40 kamar. Terus di situ Bapenas bilang bahwa kamar itu ditagihkan ke Bapenas. Terus breakfast ditagihkan ke Bapenas. Nah, nanti ada namanya master bill. Master bill ini namanya nanti adalah nama grupnya. Tadi kan grupnya Bapenas ya, terdiri dari Febri dan teman-temannya gitu kan ya. Jadi semua nanti yang ditagih ke Bapenas akan masuk ke folio master ini. Ya, paham ya? Jadi semua billing dari grup Bapenas yang ditanggung oleh Bapenas akan masuk ke dalam satu rekening master, namanya master bill ya. Nah, nanti bisa juga di-split, dipisahkan yang tadi yang transaksi personal. Misalnya kan yang ditanggung tadi cuma makan, meeting, breakfast. Di luar dari itu nanti masuk ke bill masing-masing. Misalnya ada laundry karena nggak ditanggung, jadi Febri nanti misalnya ada laundry ya Febri harus check out bayar sendiri gitu ya. Kecuali di dalam garansi letternya Bapenas include laundry ya. Jadi nanti ada yang terpisah, itu biasa di separate bill-nya adalah individual atau yang masuk ke master bill gitu ya. Di luar ini ada extra bill, biasanya extra bill ya itu kalau tamu misalnya minibar yang konsum tapi belum kecatat, nanti masuk ada additional bill gitu atau extra bill ya. Di sini ada yang mau nanya nggak tentang macam-macam rekening tamu? Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini nih cara transaksinya seperti ini ya. Jadi waktu tamunya sudah apa sih namanya konsum, misalnya kamu makan lunch atau dinner di restoran, secara akuntansinya ya, waktu kamu tanda tangan bill itu ya, udah tanda tangan bill kan masuk ke folionya kamu atau folionya master bill tadi ya. Secara akuntansinya dia akan ngejurnal istilahnya ya, dia akan posting debitnya adalah misalnya tadi misalnya makan atau di folio tamunya ya, di folio tamunya akan nongol nanti misalnya kalau dia udah stay itu ada room charge, terus ada mungkin minibar, ada telepon, ada fasilitas laundry dan sebagainya. Jadi jurnalnya debitnya adalah fasilitas yang dipakai oleh tamu itu debitnya ya. Nanti lawannya kreditnya adalah model pembayarannya. Tadi kan ada saya bilang pembayarannya ada yang transfer atau city ledger ya yang bayarnya perusahaan atau bayar pribadi. Nanti kan waktu bayar pribadi kamu kan ada dari depan waktu check-in kan kamu misalnya pakai kartu kredit di Carrefour, berarti lawannya nanti ke kartu kreditnya kamu nih di sini. Ya, jadi transaksinya yang akan muncul di bill adalah debitnya adalah semua fasilitas yang dipakai oleh tamu, misalnya
Udah stay akan ada nongol room charge. Dia dinner ada dinner charge gitu ya. Dia melakukan telepon dari kamar keluar nanti ada telepon charge. Nah, ini lawannya nanti adalah model pembayarannya, bisa bayarnya menggunakan kartu kredit, debit kayak atau ditagihkan City Ledger ya istilahnya. Tagihkan tuh City Ledger. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak nih? Ngerti nggak nih debit kredit? Kelasnya diam aja nih. Ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh nih transaksi ya. Nanti kamu latihan ya pas itu ya. Misalnya tanggal 3 Mei, tuan ini menginap di Hotel Gandapura ceritanya. Zaman dulu tahun 2016 harga kamarnya masih murah ya. Harga kamarnya 220.000 dan check out tanggal 5. Jadi ini semua transaksinya nih. Nanti di belakangnya kita ceritain tentang cara ininya. Nah, ini di folionya nanti seperti ini ya. Jadi atas namanya Tuan Yakin stay tanggal 3 Mei sampai tanggal 5 Mei harga kamarnya 220. Maka di folionya nanti akan seperti ini. Di kamar tanggal 3 udah dicas ya. Terus nanti tanggal 4 dicas gitu ya. Nah, jadi kamarnya udah masuk, terus tanggal 3 Mei dia menggunakan jasa servis apa nih? Oh ya, kalau di hotel kan ada service charge ya. Jadi service charge itu ngitungnya adalah 10% dari harga kamar, dari harga F&B, pokoknya 10%. Kalau pajaknya 11% gitu ya. Jadi karena dicas 220, ada service charge-nya 10%-nya. Karena 2 malam, kan ini kan 22.000 kalau 10%. Kalau 2 malam berarti kan 44.000 ya. Nanti akan di folionya dicas di sini 44.000. Oh, ini ada room service, sorry. Dia makan room service. Jadi dia makan tanggal 3 ini ada room service 44.000 ya. Jadi di sini pada tanggal 3 dia order room service, terus ini kamarnya ya. Nah, selanjutnya tanggal 4 dia bayar 100.000. Nah, kalau bayar kan tadi sisi kredit ya. Nah, bayar tunai 100.000. Tadinya tagihan dia totalnya kan 44 tambah 220, jumlahnya 264, tapi dia baru bayar 100.000. Jadi dikurangin ya, 264 kurang 100.000. Jadi dia masih punya hutang atau balance 164. Oke, paham ya? Selanjutnya, pada saat check out, kebetulan nih hotelnya kasih diskon 20.000 ya. Jadi nanti ada diskon. Kalau diskon kan berarti ngurangin ya. Nah, diskonnya tadi ada penyesuaian harga 40.000. Jadi tadi yang tagihannya ini ada room charge lagi terus dikasih diskon. Berarti total yang harus dibayarnya si Bapak ini adalah waktu dia check out 344.000. Jadi nanti di bill-nya itu akan kelihatan seperti ini. Yang namanya jurnal itu. Jadi ini pemakaian room service, ini pemakaian kamar, terus dia bayar. Nanti folionya seperti ini. Pokoknya kalau bayar sisi kredit ya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan fasilitas room service, kamar, laundry, semuanya di sisi debit. Oke, paham ya? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, di hotel itu ada yang tadi saya sampaikan, kayak si Poltek Par kan waktu ngirim tamunya ke Windem, dia nggak langsung bayar cash, bener nggak? Tapi setelah tamunya check out, Windem akan nagih ke si Poltek Par untuk bayar tamu-tamunya. Nah, istilahnya itu City Ledger. City itu artinya sudah di luar hotel gitu ya. Tapi untuk mendapatkan fasilitas City Ledger, kamu harus ada kerjasama. Jadi Poltek Par harus bikin kerjasama sama Windem. Kerjasamanya adalah dia akan mengirimkan tamu, dan setiap tamu tidak langsung bayar di situ, tapi ditagihkan ke Poltek Par. Jadi sistemnya ngutang lah gitu lah. Jadi Poltek Par kirim tamu, tidak langsung bayar, nanti ada tagihan. Nah, tagihannya akan dibayar kemudian hari gitu ya. Jadi City Ledger itu adalah bentuknya piutang ya. Piutang bagi hotel, hutang bagi Poltek Par-nya. Ya enggak? Kan lawannya hutang adalah piutang ya. Jadi City Ledger itu di sisi si Windem-nya akan menjadi City Ledger.
Tapi di sisi si Poltekparnya dianggap sebagai hutang atau payable ya. Lawannya receivable adalah payable. Oke, sampai sini ada yang mau nanya tentang City Ledger? Jadi kalau kamu dapat fasilitas City Ledger, misalnya kamu dari Poltekpar stay di Windem, tamu nggak usah langsung bayar karena akan ditagihkan kan ke Poltekpar. Jadi Poltekpar nanti yang bayar gitu ya. Sama kamu makan di restoran, kamu tinggal tanda tangan bill doang, meeting tinggal tanda tangan bill doang. Semua bill-billnya itu nanti akan ditagihkan oleh Windem setelah kamu check out, ditagihkan ke si Poltekpar. Nanti Poltekpar akan ngecek kalau ada billnya lengkap, tanda tangannya ada, dia langsung proses, dia bayar. Selesai di situ transaksinya. Nah, makanya disebut City Ledger. City Ledger itu adalah expense-nya tamu yang ditanggung oleh perusahaan ya, dalam hal ini Poltekpar atau Pertamina, Coca-Cola, pokoknya perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan hotel, terus akhirnya dapat fasilitas City Ledger, nah dia harus membuat kontrak dulu. Biasanya kita waktu City Ledger kita lihat dulu dia produksinya, room productionnya berapa hari ya, berapa malam gitu. Misalnya kan Poltekpar ngirim tamu kan kebanyakan di Windem ya pasti akan banyak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? City Ledger ngerti ya? Paham ya? Nah, ini City Ledger nanti jurnalnya itu kan seperti saya sampaikan. Nanti karena ini jadi piutang, jurnalnya di debit di si hotelnya, di si siapa namanya? Windem-nya. Jadi nanti di Windem tuh akan ada City Ledger. Yaitu hari ini utangnya kamar 522 segini, utangnya kamar 416 segini. Ini mungkin ditagihkan ke Poltekpar, atau mungkin ini punya Poltekpar, yang ini punya Pusri, yang ini punya Pertamina, dan sebagainya. Jadi nanti setiap hari si bagian account receivable-nya Windem akan ngecek nih bill-billnya yang akan ditagihin. Ini ditagih ke Poltekpar, ini tagih Pusri, ini tagihin mungkin Pertamina, Pelaju, dan sebagainya ya. Ini adalah jurnalnya ya. Nah, ini nanti kamu latihan. Ini contoh dari latihan ya. Nanti yang tadi saya bilang yang debit dan kredit ya. Nanti kamu coba latihannya. Di sini udah ada ininya sih contohnya nih. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya nggak? Kelasnya nggak ada yang nanya. Padahal akunting loh susah loh. Yakin nggak? Bisa ya, ngerti ya. Kalau nggak ngerti nanti lihat lagi videonya ya. Oke, paham? Nanti latihan ini tolong dikirim ke ini ya, ke email saya ya. Udah tahu kan emailnya yang dlpoltekpar@gmail ya. Udah saya share ya. Udah saya share kan ya, email addressnya ya. Maaf Pak, belum. Oh belum ya, udah nanti saya tulis di WAG ya. Jadi nanti tolong ini bikin latihannya, jurnalnya kayak gini ya. Dibikin tabel ya. Kayak ini jadi folionya nanti. Mana debit, kreditnya, biar kamu belajar. Walaupun kamu anak F&B, tapi kamu at least ngerti. Jadi waktu kamu training di EVO atau kamu nanti banyak juga bisa jadi anak FB tapi kerjanya di bagian back office, accounting atau bagian front office. Jadi kamu ngerti jalur dari sirkulasi atau transaksi yang terjadi di hotel ya. Ditulis tangan ya Pak? Jangan pakai email aja lah. Pakai Excel bisa kan? Kamu belajar Excel, kamu harus bisa Excel. Nanti kalau kerja sekarang kemampuan Excel, Word udah standar ya. Kamu belajarnya pakai Excel, mana debit, mana kredit. Jangan tulis tangan. Biar lebih powerful ya. Sekarang kan udah kedepannya nanti kamu kerja di industri nggak pakai tulis tangan kan, udah pakai Excel, pakai sistem gitu ya, supaya kamu terbiasa nanti waktu masuk ke industri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta siapa Pep di foto dulu yang hadir, yang nggak hadir nanti di info di WA ya, biar saya absen sekali. WAG-nya yang itu benar kan ya? Nanti saya share ya, sekalian materi buku-bukunya juga ya. WAG-nya benar ya, Feb? Iya Pak. Oke, good.
Ya, kamu belajar akuntansi online emang rada-rada susah nih, tapi ya at least zaman sekarang udah lebih modern. Kita banyak belajar juga dari video learning. Kalau kamu mau bisa aja sih semuanya, nggak ada kendala ya. Oke, sudah dipoto siapa? Febri atau siapa yang bukan? Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah, Pak. Jadi kita tuh hari apa aja sih? Hari Selasa, Kamis jam 1 kan ya? Halo. Kelasnya Selasa, Kamis jam 1 kan ya? Iya, Pak. Betul ya, karena paginya saya udah ada kelas yang lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Jangan lupa tugasnya nanti saya share alamat emailnya. Materi udah dikirim semua kan ya? Ntar sama bukunya saya share juga deh. Oke, thank you. See you next week. Thank you, Pak. Thank you, Pak.